Halo, ketemu lagi di channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Kali ini kita akan membahas mengenai dua kata confusing word atau kata yang membingungkan yang sering kali ditemui atau kita temui ketika kita sedang belajar bahasa Inggris. Confusing word itu ada banyak ya, contohnya misalnya home dan house misalnya, ataupun kemudian ada action, acting, active, actress, actor, dan lain-lain. Itu kata-kata yang maknanya sama tapi memiliki fungsi atau penempatan yang berbeda ketika dalam sebuah kalimat. Atau contoh lainnya adalah learns dan study misalnya. Kata-kata tersebut juga memiliki makna yang sama tapi seringkali membuat para pemula yang sedang belajar bahasa Inggris kebingungan begitu. Nah, kali ini kita akan membahas dua kata confusing word yang seringkali membuat orang lain juga bingung, yaitu kata advice dan advice. Jadi, kapan menggunakan kata advice dan kapan menggunakan kata advice? Kita mulai saja. Oke, kita mulai saja. Kata advice dan kata advice sebenarnya memiliki makna yang berbeda ya. Jadi kalau advice yang ujungnya pakai SE itu maknanya adalah menasehati, yaitu kata kerja. Tapi kalau advice yang ujungnya CE itu maknanya adalah nasihat. Jadi itu adalah kata benda. Jadi sebenarnya dua kata tersebut sudah sangat berbeda. Yang satu adalah kata kerja yang ujungnya SE, kemudian yang satu adalah kata benda yang ujungnya CE ya. Nah, kemudian cara pengucapan sedikit berbeda. Jadi kalau pengucapannya berbeda ya. Jadi kalau kita agak lebih teliti mendengarkan juga bisa kita ketahui dari bagaimana cara orang tersebut mengucapkan dua kata tersebut. Jadi akan terlihat perbedaannya. Kalau yang ujungnya CE itu penekanan pada suara S-nya lebih kenceng atau lebih kuat. Jadi misalnya ini yang ujungnya CE yang artinya adalah nasihat, sebuah nasihat. Advice ya, advice. Jadi S-nya itu lebih kuat, advice gitu. Jadi S-nya itu agak lebih tebal. Nah, berbeda dengan yang ujungnya SE yang artinya adalah menasehati. Itu S-nya agak cenderung ke suara atau ke bunyi Z, advice begitu. Jadi yang saya coba yang nasihat dan menasehati ya, nasihatnya dulu baru menasehati. Contohnya begini, advice dan advice. Beda ya, advice dan advice. Jadi ujungnya lebih agak ke suara Z, itu artinya adalah menasehati begitu. Jadi contohnya dalam sebuah kalimat adalah misalnya I advise her about bla 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 misalnya ya. I advise her, saya akan tulis contohnya di sini. I advise her about not to go to Java, for example ya. I advise her not to go to Java begitu. Terus kemudian untuk yang nasihat, she listen to my advice. She listens to my advice begitu. Jadi itu adalah contoh dari kapan menggunakan dua kata ini yang seringkali membuat orang kebingungan. Jadi ada kata advice dan juga ada kata advice. Yang pertama itu artinya menasehati dan yang kedua artinya adalah sebuah nasihat atau nasihat. Yang satu adalah kata kerja dan yang satu lagi adalah kata benda. Begitu kawan-kawan, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan dipelajari kata-kata confusing yang lain, confusing word di channel ini ya. Saya sudah membahas beberapa confusing word lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih.